Jelas Palestina adalah tempat turunnya wahyu, di mana tempat tinggal para nabi, ya, dan bumi yang dijanjikan oleh Allah. Ya. Kemudian di sana pernah Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa adalah pernah menjadi kiblat kaum muslimin sebelum akhirnya dialihkan ke Ka'bah pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Ya, dan juga tempat Isra dan titik tolaknya Nabi sebelum beliau Mi'raj ke langit ke-7, ke Sidrah Muntaha. Sebenarnya memang benar nggak orang Yahudi ini berhak untuk memasuki tanah Palestina? Memang secara sejarah iya betul. Karena apa? Orang-orang Yahudi, maksudnya mereka pengikut Nabi Musa alaihissalam, ya kan? Jadi intinya kita kembali dulu sepakat bahwasanya ajaran para nabi itu satu, yaitu Islam. Sebenarnya adalah mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah dan membenarkan rasul-rasulnya Allah. Ya. Maka Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan musliman. Bukanlah Nabi Ibrahim ini orang Yahudi, beliau bukan orang Nasrani, tetapi beliau adalah hanifan, orang yang lurus akidahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Arif Hidayat dalam acara podcast Obsesi APSP. Perkenalkan, saya Arif Hidayat akan memandu acara ini bersama Ustadz Ferry Setiawan LC MH. Ya, beliau adalah Ketua Dewan Syariah dari Yayasan Al-Ummah. Kemudian beliau juga adalah dosen dari beberapa universitas yang ada di Pekalongan. Dan beliau juga aktif sebagai penceramah mengeliling Indonesia dan salah satunya pernah juga ke Hong Kong, Malaysia, dan ke Singapura. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang sejarah Palestina, ya. Jadi mungkin dari sebagian penonton belum tahu apa itu Palestina dan sebenarnya apa yang terjadi di mereka, di negara mereka, ya. Mungkin bisa dijelaskan dari kronologis sejarahnya dulu seperti apa asal muasalnya bahwa Palestina ini kemudian menjadi sebuah negara yang saat ini kita melihat mereka kemudian dijajah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu hal yang harus kita ketahui sebagai seorang muslim, ya. Di samping kita belajar tentang rukun iman, rukun Islam, dan juga kita perlu tahu yang namanya sejarah. Karena dengan sejarah kita bisa mengetahui dan juga dampak psikologis, dan kita mempunyai spirit yang berlebih. Karena bagaimanapun ada satu pepatah kan dari Bung Karno juga, presiden kita yang pertama, ya. Betul, Ustaz? Jas merah. Oke, jas Jangan merah. sekali-kali meninggalkan sejarah. Ya. Kita cari-cari di Indonesia kenapa Belanda menghancurkan situs-situs sejarah kita. Salah satunya apa? Biar kita ini bodoh, biar kita ini nggak tahu sejarah dan nggak ada sifat atau jiwa nasionalisme kita. Oke. Jadi kita berbicara tentang Palestina yang sejarahnya, istilah Palestina ini sebenarnya dulunya adalah Arbu Kan'an, negeri Kan'an. Ya, Kan'an ini nisbat kepada anak dari anak Nabi Nuh, ya. Berarti cucunya Nabi Nuh, ya. Dari anaknya yang bernama Ham bin Nuh. Jadi kita tahu bahwasanya anak Nabi Nuh yang naik kapal Bahtera itu, ya, itu ada Sam, ya, ada Ham dan ada Yafith. Dan Ham inilah yang salah satu keturunan yang bernama Kan'an. Dan ini eksodus besar-besaran dari Jazirah Arab menuju ke Palestina saat itu. Dan karena mayoritas mereka adalah orang-orang dari keturunan Kan'an dan menetap di Palestina, ya kurang lebih kalau menurut pakar sejarah ini 2500 tahun sebelum Masehi, ya. Ini menurut pakar sejarah, atau mungkin bisa saja bisa lebih, Allah alam, kan. Dan karena anak-anak keturunan dari Kan'an inilah maka orang menyebutnya Kan'aniyin. Dengan nisbat kepada Kan'aniyin, sehingga orang-orang Kan'an, keturunan dari Kan'an, keturunan dari Ham bin Nuh alaihi salam. Oh, berarti bukan Kan'an yang ditenggelamkan di kapal itu, bukan ya? Bukan, itu. Ini Kan'an lain lagi. Kan'an yang ditenggelamkan, yaitu adalah ada anak-anak Nabi Nuh kan yang selamatkan Sam, Ham, dan Yafith. Ini yang selamat. Yeah.
Adapun yang Kan'an yang tenggelam itu ada dalam literatur sejarah, itu nama lainnya dari Kan'an yang tenggelam itu adalah Yam. Jadi Sam, Ham, Yafith yang selamat. Kemudian yang tenggelam itu Kan'an atau nama lainnya aliasnya adalah Yam. Ya, Yam inilah yang ditenggelamkan oleh Allah. Baik, berarti Palestina ini berawal dari mana? Kedatangan Yahudi masuk ke Palestina itu berawal dari siapa? Karena kita tahu dalam literatur sejarah bahwa yang membawa orang-orang Yahudi menuju ke tanah yang dijanjikan atau ke Palestina itu adalah Nabi Musa. Nabi Musa ya. Kemudian Nabi Musa kan tidak sampai itu membawa mereka menuju ke Palestina. Kira-kira siapa yang meneruskan estafet dari perjalanan Nabi Musa menuju ke tanah yang dijanjikan sebenarnya? Ini yang jadi permasalahan ya. Misunderstanding. Sebenarnya memang benar nggak orang Yahudi ini berhak untuk memasuki tanah Palestina? Memang secara sejarah iya betul. Karena apa? Orang-orang Yahudi, maksudnya mereka pengikut Nabi Musa alaihissalam, ya kan? Jadi intinya kita kembali dulu sepakat bahwasanya ajaran para nabi itu satu, yaitu Islam. Sebenarnya adalah mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan Allah dan membenarkan rasul-rasulnya Allah. Ya. Maka Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan musliman. Bukanlah Nabi Ibrahim ini orang Yahudi, beliau bukan orang Nasrani, tetapi beliau adalah hanifan, orang yang lurus akidahnya, muslimah yang berserah diri kepada Allah. Ini istilah Islam tadi. Nah, Nabi Musa di surah Al-Maidah ayat 21 ya, itu pernah berkata kepada Bani Israel. Tentunya ini setelah Allah selamatkan mereka dari Fir'aun ya. Nabi Musa berkata apa? Ya qaumi idkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku Bani Israel ya, masuklah kalian ke negeri yang disucikan, negeri Syam, Palestina, dan jangan sekali-kali kalian berpaling, artinya kalian itu mundur sehingga kalian menjadi orang-orang yang merugi. Nah, Exodus atau ini adalah salah satu perjalanan sejarah yang dilakukan oleh Nabi Musa untuk memasuki tanah Palestina, tanah yang dijanjikan, tanah nenek moyangnya, seperti itu ya. Itu klaim mereka katanya. Iya betul, karena kita tahu bahwasanya Nabi Ibrahim, kalau menurut kepercayaan orang Yahudi, Ibrahim itu ikut ajaran Nabi Musa. Ya. Kan nggak nyambung, Ustaz. Karena Ibrahim lebih dulu, selisihnya itu sekitar 600-an tahun lah. Ya. Nabi Ibrahim itu 1900 tahun sebelum Masehi, sedangkan Nabi Musa 1300 sebelum Masehi. Ini menurut pakar sejarah. Padahal seharusnya kan Nabi Musa mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, kecuali ya kalau kita berbicara di sini ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah bersabda, "Lau kana Musa hayyan." Kalau seandainya Musa ini masih hidup saat ini, ya kan, ini berkata kepada orang-orang Yahudi, "Kenapa kalian tidak mau beriman kepada aku?" kata Rasulullah. Seandainya Nabi kalian Musa kalaupun masih hidup sekarang, itu pasti akan mengikutiku dan berjuang bersamaku. Kenapa kalian yang mengaku mengklaim sebagai umatnya Nabi Musa malah nggak ikut sama saya, kata Rasulullah. Nah, jadi Nabi Musa menyuruh kepada Bani Israel untuk memasuki Palestina, tetapi saat itu dikuasai oleh dinasti Amalek. Orang yang kauman jabbarin, orang yang badannya gede-gede. Sehingga pernah kita mendengar dulu ada nabi namanya Syam'un, Nabi Samson, kuat orangnya kan. Karena apa? Memang khitabnya apa ya di sini, mukhatabnya, artinya orang yang diajak bicara, orang yang diajak mad'unya, orang yang didakwakan itu mau orangnya gede-gede. Sehingga kalau barangkali kita berpikir kalau nabinya kecil, orangnya umatnya gede-gede kan mungkin kita bisa bayangkan. Jadi Allah menempatkan nabi itu sesuai dengan keadaan kaumnya. Bagaimana Nabi Musa mendapatkan mukjizat tongkat bisa berubah menjadi ular yang besar, karena saat itu Mesir pada tingkat yang lagi paling tinggi-tingginya saat itu dan lagi viral kan. Kalau Nabi Muhammad dengan Al-Qur'annya kan waktu itu adalah mukjizat orang Arab itu suka dengan sastra. Sehingga Nabi Musa ketika membawa itu memang sempat membawa, tetapi anehnya Bani Israel ini mereka menentang, malah menyuruh kepada Nabi Musa, "Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun." Wahai Musa, ini kurang ajarnya orang Bani Israel. Kalau memanggil nabinya itu enggak dengan apa?
Nabi. Dengan Nabi, ya kan? Ya Musa. Masya Allah. Padahal Rasulullah, kita umat Islam nggak pernah kan sahabat Rasulullah, bahkan pamannya sendiri ya, nggak pernah manggil Rasulullah dengan panggilan ya Muhammad, nggak ada. Itu suul ada. Silakan. Ini Bani Israel nggak? Ya Musa, ya Isa. Kan ini kurang ajar manggil nabinya itu. Ya ayyuhalladzina amanu la taj'alu du'a rasul ka du'a ba'dikum ba'd. Jangan kau jadikan panggilan kamu kepada seorang nabi, seorang rasul seperti kalian manggil orang. Arif, saya manggil Ustaz Arif mesti nggak pas kan. Jadi memanggil dengan sebutan yang terhormat. Nah, sehingga mereka memanggil Nabi Musa dengan wahai Musa, udahlah Musa, kamu pergi aja sama Tuhanmu, sama Allah. Ada yang mengatakan dengan Nabi Harun kalian berdua udahlah sana perang sama orang-orang Amalik itu, orang-orang yang gede-gede itu, paman Jabarin, gagah perkasa. Kami di sini mau santai-santai, mau duduk santuy aja dah kita. Kan kalian kan Nabi, kan pasti ditolong sama Allah. Udahlah selesai. Jadi itu yang menjadi klaim Yahudi untuk mereka memasuki bumi Palestina. Cuman sekarang sejarah sudah berubah. Permasalahannya mereka adalah tidak mau mengimani Rasulullah. Harusnya kalau memang menempati Palestina beriman dulu dong, kan gitu. Ini permasalahannya. Dalam sebuah buku sejarah saya membaca di bukunya Qisas Anbiya itu disebutkan bahwa disebutkan bahwa ada seorang nabi yang diminta oleh Bani Israel untuk mengangkat seorang raja. Ya, kemudian nabi ini memilihkan raja yang bernama siapa tuh? Tolut ya? Apa sih? Tolut ya. ya. Tolut ya. Karena Tolut ini di kemudian Al-Baqarah 246 ya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa Tolut itu dan Jalut itu seperti apa? Apakah mereka ini berperang melawan siapa dan kemudian seperti apa endingnya dari itu ya? Bahwa yang ini ada kelanjutan dari kisah Nabi Musa tadi. Ya. Jadi memang pada zaman Nabi Musa itu orang-orang Amalik tadi, orang-orang gede-gede itu memang sudah menguasai, ya sudah menguasai, kemudian sempat ditaklukkan oleh penerus dari Nabi Musa yaitu Yusha bin Nun atau dalam bahasa Latinnya Joshua. Itu kemudian pada akhir masanya juga berjalannya waktu memang jadi tempat rebutan dari dinasti-dinasti yang ada. Kita tahu ada orang Persia sempat menguasai ya dengan Raja Dariusnya. Yeah. Kemudian ada orang Yunani sempat juga kan. Dan ini salah satu yang paling bercokol paling lama itu adalah dinastinya Bukhtansor, Nebukadnezar. Ya, Nebukadnezar yang disebutkan itu sampai berkuasa masuk itu tahun 586 sebelum Masehi. Ya, oke. Jadi nabi yang dimaksud tadi yang diminta oleh kaum Bani Israel untuk meminta seorang raja, karena kita tahu bahwasanya kelebihan dari Bani Israel yang tidak dimiliki oleh kaum-kaum yang lain, peradaban kaum yang lain itu adalah mereka punya nabi, mereka punya raja dari kalangan mereka. Coba kita bandingkan dengan Yunani kuno, atau Mesir kuno, atau Aztec Maya, atau suku Indian, peradaban mana? Ya, mungkin kalau kita juga sendiri nggak pernah dengar kan nabi dari Nusantara, nggak ada ya. Kata raja-raja Nusantara banyak. Jadi kelebihan mereka itu udah dikasih nabi, kasih raja. Nah, salah satunya ada nabi yang juga jadi raja kan, kayak Nabi Daud, raja. Kemudian Nabi Sulaiman, anaknya, ya kan? Bahkan Nabi Sulaiman pernah minta sama Allah, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan kepadaku, anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak ada lagi orang yang memiliki seperti ini setelahku. Karena kerajaannya itu kan luar biasa. Semua binatang, semua jin tunduk padanya. Nah, sehingga raja itu yang disebutkan adalah Raja Tolut yang Allah pilihkan nabinya waktu itu namanya Nabi Samuel. Dan Samuel ini keturunan dari Lewi bin Yakub. Jadi Nabi Yakub punya 12 anak cowok, salah satu namanya adalah Lewi. Ya, Lewi ya. Lewi ini kakaknya Nabi Yusuf. Kemudian dari keturunan itu, dari keturunan Lewi itu ada yang diangkat menjadi nabi namanya Samuel. Dan Samuel berdoa kepada Allah untuk diberikan kepada kaum Bani Israel seorang raja namanya Tolut. Dan sehingga mereka kemudian diberikan oleh Allah seorang raja supaya bisa berperang di jalan Allah untuk mengusir dinasti tadi Amalik yang bercokol di mana? Di Palestina, di negeri Kanaan tadi. Berarti
bangsa Kan'an itu berarti sudah ada penduduknya. Berarti kira-kira bangsa Amalek itu Amalek itu Iya, siapa? Apakah itu bangsa Arab atau bangsa apa kira-kira Amalek itu? Ya. Kalau kita melihat sejarah, Amalek ini adalah orang-orang Babil, Oh, Babilonia. orang Babilonia. Ya, jadi memang kelebihan ya orang-orang Babilonia, mereka bangsa penakluk saat itu. Bahkan sampai Nabi pernah bersabda, mulukul ardi arba, rajanya dunia yang menguasai seluruh dunia itu ada 4 dalam sejarah. Mukminan wa kafiran, 2 yang bermukmin, dan wa kafiran, 2 kafir. Amal mukminan, adapun yang mukmin, 2 raja yang mukmin itu adalah Sulaiman wa Dzulqarnain, Nabi Sulaiman alaihissalam dan Raja Dzulqarnain yang membuat tembok Ya'juj dan Ma'juj. Adapun yang kafir, amal kafiran, Namrud, raja kafir yang 2 itu ada yang menguasai seluruh bumi adalah Namrud, dan yang kedua adalah Bukhtansor. Bukhtansor inilah yang dalam bahasa Latinnya disebut sebagai Nebukadnezar. Nah, Namrud ini raja Babil, Nebukadnezar, Bukhtansor pun sama. Sehingga kita kalau melihat fakta sejarah, memang orang-orang Babilonia ini adalah bangsa-bangsa penakluk jauh sebelum orang Mongol ini menjadi kaum penakluk di bawah kepemimpinan siapa? Genghis dan cucunya Hulagu, seperti itu. Berarti Ustaz, kalau kita ngomong tentang sejarah yang dari para nabi, kemudian kita melihat bahwa ketika mereka berhasil masuk ke Palestina atau ke tanah Kanaan, mereka ternyata banyak dari kalangan mereka yang justru mengingkari nikmat Allah berikan, ya. Banyak kerusakan-kerusakan yang mereka timbulkan. Ya, akhirnya mungkin dalam salah satu literatur sejarah itu terangkan bahwa ada seorang raja yang berhasil akhirnya menghancurkan mereka, ya. Yang tadi sudah adalah Nebukadnezar atau Bukadnasar itu, ya. Orang-orang Bani Israel, ya. Ya, kita berbicara tentang sejarah. Bani Israel ini kan adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Jadi mereka ditaklukkan oleh kaum-kaum yang lainnya. Nebukadnezar pernah dikuasai juga oleh orang Persia, orang Yunani, bahkan hanya orang Romawi juga berkuasa. Kalau kita berbicara, jadi sebelum hadirnya Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW, kita tahu bahwasanya mereka orang-orang Bani Israel ini orang yang, ya artinya agama mereka tidak berselisih. Ya, mereka nggak berselisih. Ya, kita buka surat Al-Bayyinah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi tidaklah orang-orang musyrik, orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab ini mereka bercerai-berai, mereka berselisih sehingga datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi pada awalnya orang-orang ahli kitab ini sepakat, artinya dalam satu ajaran nabi-nabi yang sebelumnya, sampai ketika hadirnya bukti nyata bayyinah. Siapa? Rasulun minallah, seorang rasul dari Allah, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, baru mereka berselisih. Makanya mengingkari kerasulan Nabi Muhammad juga termasuk orang ini berarti bukan muslim. Ya, jadi orang hanya beriman kepada Allah saja tapi nggak beriman kepada Nabi Muhammad, ini berarti kafir, dia imannya nggak sempurna. Sehingga sebenarnya mereka masih dalam satu kerangka, ya, satu agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Mereka meskipun terlepas dari pengkhianatan mereka kepada nabi-nabi mereka, ya kan, sehingga kalau kita berbicara ajaran nabi itu ya dulunya sama. Ini adalah ajaran tauhid yang kemudian membenarkan rasul-rasul yang Allah utus kepada mereka. Tapi Bani Israel kan setahu saya itu mereka juga mengakui para nabi pendahulunya seperti sebelum Rasulullah tentunya, ya. Kan Nabi Musa, Nabi Yusha bin Nun, kemudian banyak-banyak nabi yang mereka akui, ya. Hanya mungkin salah satu nabi yang tidak mereka akui adalah Rasulullah SAW. Ya, itu berarti secara otomatis batal keimanan mereka tadi. Batal keimanan mereka. Jadi yang saya sampaikan, kalau kata Rasulullah saja, Nabi Muhammad, seandainya Musa saja hidup hari ini, dia akan ikut saya. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa risalah ini apa yang disampaikan oleh Rasulullah, risalah Nabi ini sudah komprehensif, sudah melengkapi apa yang risalah-risalah sebelum kita. Dan kalau kita perhatikan tentunya, ya, bahwa dengan mengingkari Rasul SAW tentu itu tidak menunjukkan seorang ini beriman, akan batal imannya. Sehingga kalau kita berbicara nabi-nabi sebelumnya kan sudah disebutkan akan ada nabi
datang min ba'di ismuhu Ahmad, yang datang setelahku itu adalah namanya Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Kalau sudah datang, kenapa mereka bilang ini sihir yang nyata? Mereka kenal Nabi Muhammad itu seperti kenal anak mereka. Coba kita kenal anak kita, ya kan? Dari luar dalam kan kita kenal betul. Apalagi kalau tanda lahirnya, ya kan? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mengenal beliau Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Jadi kenapa ketika hadir kemudian mereka mencari dalih untuk mengingkarinya? Sebenarnya mereka tahu akan kebenaran, hanya saja mereka, inilah namanya kesombongan, itu menolak kebenaran. Sudah tahu itu benar, tapi mereka tidak mau mengakui. Kira-kira ada alasan khusus ketika mereka orang-orang Yahudi bahwa mereka sangat tahu, bahkan ya mereka kan sempat juga hijrah ke salah satu kota yang di sana bagaimana banyak sekali kurma ya, pohon kurma ya. Para nabi yang akhir zaman yang dijanjikan itu adalah akan melakukan hijrah ke Yathrib, ke Madinah. Dan mereka hanya banyak berbondong-bondong menuju ke sana. Tapi ketika nabi mereka hadir, ketika nabi mereka udah menyampaikan risalahnya, kok kenapa mereka bisa menolak? Padahal mereka itu ya sangat tahu sekali. Tidak, penyebabnya apa kok bisa kayak gitu? Inilah kenapa Allah mengutus para nabi mayoritas kebanyakan dari Bani Israil. Masya Allah. Ibarat ini murid bandel ini, jadi butuh guru spesialis. Tidak cukup satu nabi. Tidak cukup satu nabi. Berbeda dengan bangsa Arab. Apalagi kita, Masya Allah ya, kita tidak membanggakan kita orang ini ya, orang Nusantara. Maksudnya kita jauh dari tanah para nabi kan. Tapi alhamdulillah, kita yang dirindukan oleh Rasulullah, kita ini ikhwan beliau, kita ini saudara beliau. Yaitu alladzina amanu bi wa lam yarawni, mereka yang beriman kepadaku dan mereka meskipun mereka ini belum pernah melihat apa kata Rasulullah. Jadi memang karakter dari Bani Israil ya, mereka ini jangankan mendustakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang notabene Rasulullah ini bukan dari kalangan mereka. Memang betul, ini adalah gengsi yang luar biasa. Mereka rela berbondong-bondong meninggalkan tempat atau kota yang relatif sudah peradabannya maju, kota negeri Syam. Kan maju itu. Ngapain juga ke Yathrib? Yathrib itu perang saudara, Aus dan Khazraj. Memang salah satu kelebihan Yathrib adalah tanahnya subur, banyak kurmanya kan, sehingga Nabi akan hijrah ke sini. Maka benar ketika kita berbicara bagaimana sejarah perjalanan Islamnya sahabat Salman Al Farisi radhiyallahu taala. Beliau menjadi orang Majusi, orang Persia aslinya. Kemudian pernah masuk Kristen, ya, pernah masuk Nasrani, ikut sama seorang pendeta. Kemudian ketika pendeta itu meninggal, dia sudah dikasih tahu akan datang Nabi yang terakhir. Nah, kemudian pindah dia dengan menghabiskan hartanya, menjual kendaraannya, binatang ternaknya untuk bisa datang ke mana, ke Makkah kan, atau beliau datang ke Madinah. Sampai di sebuah tempat namanya Wadil Quron ya, sebelah utara Madinah, ternyata beliau malah dijual kepada seorang Yahudi, jadi budaknya orang Yahudi. Ya dikasih tahu juga, diceramain sama majikannya itu, sama sayyidnya, kelak akan ada nabi yang terakhir. Nah, seperti yang diceritakan oleh pendeta-pendeta Nasrani yang beliau pernah pelajari, akan hijrah ke sini. Maka betul ketika ada kabar Rasulullah sudah sampai ke Kuba, itu kemudian ada berita bahwasanya ada seseorang nabi yang hijrah ke Madinah. Maka sahabat Salman itu waktu itu lagi naik pohon kurma, beliau itu hampir jatuh karena shock. Oh benar nih, berarti selama ini saya cari ditunggu-tunggu benar. Akhirnya beliau mencari-cari Nabi, minta izin kepada majikannya dan ingin tahu juga tanda kenabiannya yang ada di belakang di punggung Rasulullah SAW. Ya, ada benjolan daging yang warnanya agak kemerahan, yang seperti telur burung merpati. Dan benar ketika lagi dilihat-lihat, Rasulullah tahu apa yang dilakukan oleh sahabat Salman, diturunkan sorban beliau sehingga benar-benar melihat dengan jelas. Memang sengaja Rasulullah kan, maka dipeluklah Rasulullah itu dan beliau mengikirarkan syahadat. Tetapi yang terjadi dengan majikannya, bahkan orang Yahudi itu udah ngasih nasihat kepada orang-orang Madinah, kalau akan ada nabi yang datang ke sini, berimanlah kalian. Ketika orang Madinah beriman,
yang ngasih tahu malah nggak beriman. Kalau dalam bahasa kita jarkoni, bahasa Jawa nih, jarkoni iso ngajari tapi ora iso ngelakoni. Itulah karakter orang Yahudi. Jadi mereka oke gini. Request mereka apa? Alasan mereka nggak beriman dengan Nabi Muhammad apa kira-kira? Salah satunya. Karena bukan dari ras mereka. Betul. Oh, iya. Bukan dari Bani Israel. Seandainya pun Nabi terakhir itu Bani Israel, apa ini menjadi jaminan orang-orang Bani Israel akan beriman? Ingkar juga misalnya, karena Bisa, banyak juga kan iya. lebih dahulu yang diingkari ya. Yang dulu-dulu aja Dibunuh, diingkari, dibunuh, apalagi, nah ini kan Rasulullah udah berapa kali ada usaha untuk membunuh Rasul SAW, udah berapa kali diracun segala macam, mau dilemparin batu gede. Jadi nggak ada jaminan buat mereka, kalaupun Nabi yang terakhir dari kalangan mereka tidak menjadi jaminan mereka untuk beriman, karena memang mereka adalah orang-orang yang memang diciptakan oleh Allah untuk merusak di muka bumi ini. Jadi memang tabiat mereka ini yang selalu bikin kerusakan ya. Kita Iya. Kita juga menyaksikan bahwa banyak dari nabi yang mungkin nabi yang tercatat dalam Al-Qur'an, salah satu ada Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa pun hampir dihabisi sama mereka. Iya. Nabi Yahya dan Nabi Zakaria itu sudah mereka bunuh dan mereka melakukan kerusakan. Kalau kita ngomong kayak gitu, kita akan pautkan dengan kondisi surat Al-Isra. Bahwa dalam ada informasi yang disampaikan melalui Al-Quran bahwa orang-orang Yahudi itu akan mengalami dua kerusakan, akan melakukan dua kerusakan. Mungkin saya bisa menjelaskan kerusakan itu seperti apa yang dimaksud dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat yang keempat ya, yang Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'aluna 'uluwan kabira." Jadi dan kami sudah menetapkan, kata Allah, di qadha di mana? Lauh mahfuz. Ya, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, alam semesta. Allah sudah menetapkan kepada siapa Bani Israel bil kitab, di dalam kitab lauh mahfuz, tufsiduna fil ardi, kalian itu benar-benar sungguh benar-benar ini menggunakan dua penguat, la pendek kan artinya benar-benar. Nah kemudian la tufsiduna, itu dalam bahasa Arab nunnya itu yang terakhir nun taukid. Jadi kalian sungguh benar-benar akan berbuat kerusakan. Jadi penguatnya ada dua nih. Ya. Wala ta'alunna 'uluwan marrataini, dua kali. Wala ta'alunna 'uluwan kabira, dan kalian akan sombong sesombong-sombongnya dengan kesombongan yang besar. Kerusakan dua kali yang dilakukan oleh Bani Israel ini, ya, kalau kata para ulama bahwa kerusakan yang pertama adalah bagaimana mereka ini berbuat kerusakan, membunuh para nabi, mendustakan para nabi, mengkhianati para nabi. Tadi kita sudah ngobrol seputar sejarah Palestina dari zaman Nabi Musa, kemudian seterusnya. Nah, ada satu pertanyaan yang mengganjal adalah semenjak kapan kira-kira bahwa umat Rasulullah Muhammad ini mulai menguasai Baitul Maqdis? Mungkin saya bisa menjelaskan terkait dengan itu. Sebelum saja saya ingin menyampaikan bahwa Bani Israel ini pernah mencapai puncak kejayaan. Iya. Tentu kalau kita kembalikan kepada hadis Nabi yang Raja 4, ya, bukan Raja 4 Papua ya, Raja 4 penguasa itu ya, Sulaiman, Nabi Sulaiman menguasai Bani Israel, dan beliau seorang nabi, seorang raja, ya, kaya raya, dan disitulah Bani Israel mencapai puncak kejayaannya. Nah, tetapi setelah itu beliau wafat, ya, kemudian pecah jadi dua kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Yang Yehuda ini yang beribu kotakan di Baitul Maqdis, yang di Al-Quds, dan dikenal dengan nama Yerusalem. Sejak itu kemudian mengalami kemunduran tahun 586 sebelum Masehi, diserang oleh Nebukadnezar, diperbudak mereka, kemudian datang lagi orang-orang Persia yang dipimpin oleh Darius, kemudian juga orang-orang Romawi, orang Yunani, sampai pada akhirnya dikuasai oleh Romawi Timur, Bizantium, betul sekali. Kemudian datanglah sahabat Nabi ketika Rasulullah, Ibunda Aminah kan, kita flashback dari Ibunda Aminah. Ibunda Aminah kan pernah bermimpi keluar dari tubuhnya itu sinar yang menyinari istana-istana yang ada di Busra, yang ada di Syam. Itu menunjukkan bahwa
anaknya kelak ini adalah seorang penakluk, ya, seorang yang menaklukkan bumi, ya. Rasulullah SAW. Kemudian ketika perang Khandaq, Rasulullah ketika sedang menggali, kan, tanah Madinah kan keras, bebatuan kan, keluar. Apa kata Rasulullah? Utina mafatihah Syam. Kita telah diberikan oleh Allah kunci-kunci Syam. Padahal saat itu paceklik. Madinah lagi paceklik. Orang-orang lagi kelaparan. Kemudian kok bisa-bisanya bisa mengalahkan, kita bisa mengalahkan negara adidaya waktu itu, Imperium, ya kan. Kalau sekarang mungkin Amerika dan Rusia. Kemudian beliau cangkul lagi itu, keluar api lagi. Utina mafatihal furs, kita diberikan kunci-kunci kasih. Realisasinya adalah ketika pada masa Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 15 Hijriah, ya, tahun 636 Masehi. Maka sejak saat itulah umat Islam menguasai Palestina, negeri Syam seperti itu, yang di bawah kepemimpinan Khalifah Amirul Mukminin yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Sampai pada akhirnya orang-orang Salib kemudian berusaha untuk menguasai Baitul Maqdis, ya kan, pada abad 11 Masehi, kemudian kembali dimenangkan oleh siapa? Oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada perang Hittin, ya kan, pada tahun 1187 Masehi, dan sampai akhirnya pada di bawah kekuasaan Turki Utsmani, ya kan, sampai akhirnya jatuh ke tangan Inggris, dijajah oleh Inggris, dan Inggris inilah yang memberikan suaka kepada orang-orang Yahudi untuk hijrah atau pindah ke Palestina, sehingga ya kurang lebih ada sekitar 1200 tahun lah di bawah kepemimpinan umat Islam seperti ini, sampai akhirnya ya sebenarnya kita berbicara Palestina mayoritas mereka agamanya Muslim, meskipun ada juga agama-agama yang lain tentunya, tetapi kenapa Palestina harus kita pertahankan, harus kita bela mati-matian? Karena memang ini bukan masalah nasionalisme saja, tapi ini masalah teologis, masalah akidah kita, our faith, ya, our faith, keyakinan kita, sehingga kita harus harus membela ini. Bukan, ini masalah pertaruhan, ya, pertaruhan kita. Kalau kita tidak membela dan kita tidak berjuang berdoa untuk Palestina, tentunya barangkali ada yang bermasalah dengan iman dan Islam kita, seperti itu. Makanya ada satu puisi yang didengungkan oleh seorang anak Palestina. Itu judulnya Mata Taghdab. Nah, ini Mata Taghdab. Ya, Mata Taghdab itu artinya kapan kamu marah? Kalau melihat Al-Aqsa diginiin, ya, diperlakukan seperti ini, saudara-saudara kami di Palestina diperlakukan seperti ini oleh Zionis, mata taghdab. Akhbirna mata taghdab. Beritahu kami kapan kamu marah. Di dalam taghdab mata taghdab. Kalau kamu belum marah, kapan kamu marah? Minimal kita ini marah. Jangan diam-diam wahai, meneng-meneng wahai, kan, duduk-duduk santuy. Apalagi membela Israel. Ini otaknya di mana, kan, seperti itu. Enggak tahu sejarah seperti ini. Makanya kita berbicara ini adalah masalah keimanan, our faith, ya, kita, keimanan kita, akidah kita dipertaruhkan dengan sejauh mana kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena al-mu'min kal jasadil wahid. Mukmin ini seperti apa? Mathalul mu'minina kal jasadil wahid. Jadi perumpamaan orang yang mukmin ini seperti tubuh yang satu. Ya, idza ishtaka, kalau ada satu anggota tubuh yang merasa sakit, tada'alahu sa'iru jasadi bisahri wal humma, akan memanggil dan mengajak anggota tubuh yang lainnya untuk merasakan sakit, demam dan begadang seperti itu. Jadi ada satu yang sakit, maka yang lainnya ikut merasakan sakit dan nggak bisa tidur. Kalau tadi yang disampaikan Ustaz, kita melihat bahwa ternyata Yerusalem atau Palestina itu banyak sekali mengalami pergantian pemimpinan, ya, dari bangsa A, bangsa C dan seterusnya, ya. Iya. Oke. Kira-kira sebagai penutup ini, sebagai penutup podcast kita pada siang hari ini adalah kira-kira apa arti penting atau Palestina itu pentingnya buat apa? Buat kita sebagai seorang Muslim secara khusus di Indonesia dan secara umum di dunia ini, kira-kira arti penting Palestina buat kita Muslim itu apa? Baik, yang jelas Palestina adalah tempat turunnya
wahyu, di mana tempat tinggal para nabi, ya, dan bumi yang dijanjikan oleh Allah, ya. Kemudian di sana pernah Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa adalah pernah menjadi kiblat kaum muslimin sebelum akhirnya dialihkan ke Ka'bah pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Ya, dan juga tempat Isra dan titik tolaknya Nabi sebelum beliau mi'raj ke langit ke-7, ke Sidrah Muntaha, dan tentunya kita patut berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kenapa? Standar kebaikan iman kita masih aman. Itu ukurannya, tolak ukurnya adalah iman saudara kita yang di sana. Makanya ketika Rasulullah bersabda Allahumma barik lana fi syamina, ya Allah berkahilah untuk kami Syam kami, berkahilah untuk kami Syam kami. Rasulullah berdoa di Madinah, ya Allah berkahilah untuk kami Syam kami. Minta keberkahan untuk negeri Syam. Keberkahan itu apa? Ziyadah khair, tambahnya kebaikan. Dan juga bahwa ketika kita berbicara tentang Palestina ini, bahwa Palestina ini adalah standar kuat atau lemahnya iman kita, yaitu dalam sabda yang lain Rasulullah bersabda, "Idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum." Kalau penduduk Syam ini imannya sudah rusak, akhlaknya sudah rusak, maka kita nggak akan kecipratan kebaikan. Jadi sebobrok-bobroknya kita ini masih tertolong, artinya dengan standar yang dimiliki oleh saudara kita Palestina. Kalau seandainya Palestina rusak, bagaimana nasib kita? Masya Allah. Makanya kita perlu dan patut berterima kasih kepada Allah, ya. Ya, di sini melalui saudara-saudara kita yang di Palestina. Mudah-mudahan bisa menggugah keimanan kita. Oke, terima kasih atas waktunya berkenan hadir kemari ya. Baik teman-teman semua, kita cukupkan untuk podcast kita pada kesempatan hari ini ya. Like, komen, subscribe dan share sebanyak-banyaknya ya. Baik, kita akhiri dengan hamdalah dan doa otomatis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.